Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiska Firana Khairunisa. NIM 1860342321141. Kelas KPI 1B. Di sini saya akan menjelaskan main mapping mengenai komunikasi yang bertujuan untuk prasyarat ujian tengah semester dasar ilmu komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak pada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun nonverbal. Materi yang pertama, komponen komunikasi. Komponen komunikasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengirim atau komunikator, pihak yang memulai dalam proses komunikasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Yang ketiga adalah saluran atau channel. Saluran atau channel adalah medium atau cara di mana pesan dikirim dari pengirim ke penerima. Yang keempat adalah penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah sasaran atau penerima informasi dalam proses komunikasi. Yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah proses atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Materi kedua, proses komunikasi. Model proses komunikasi secara umum dapat memberikan gambaran kepada pengelola organisasi bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap anggota atau stakeholdernya melalui desain dan implementasi komunikasi. Dalam hal ini, pengirim atau sumber pesan bisa individu atau berupa organisasi sebagaimana dapat dilihat dalam gambar proses komunikasi. Materi yang ketiga, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial. Komunikasi sosial berkaitan dengan membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan keberlangsungan hidup. Yang kedua adalah fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ekspresif adalah tindakan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan emosi kita. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi ritual. Proses komunikasi banyak dinyatakan dalam penggunaan kata-kata serta perilaku simbolik. Yang keempat adalah fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental seringkali disebut komunikasi yang bertujuan persuasif. Materi yang keempat adalah pemaparan 12 prinsip komunikasi. Nomor 1, komunikasi adalah proses simbolik. Nomor 2, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Nomor 3, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi ruang. Nomor 4, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nomor 5, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nomor 6, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nomor 7, komunikasi bersifat sistematik. Nomor 8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Nomor 9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Nomor 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Nomor 11, komunikasi bersifat irreversibel. Nomor 12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Materi yang kelima adalah jenis-jenis hambatan komunikasi. Ada 4 jenis hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan personal. Yang kedua, hambatan kultural. Yang ketiga, hambatan fisik. Yang keempat, hambatan lingkungan. Materi yang keenam adalah faktor efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, credibility. Yang kedua, konteks. Yang ketiga, konten. Yang keempat, clarity. Yang kelima, continuity and consistency. Yang keenam, capability and audiency.
Yang ketujuh, channels of distribution. Materi yang ketujuh adalah persepsi. Definisi persepsi. Persepsi adalah pandangan secara umum atau global mengenai suatu objek dilihat dari beberapa aspek yang dapat dipahami oleh seseorang. Persepsi sosial. Persepsi sosial dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Materi yang ke-8 adalah faktor-faktor persepsi. Faktor-faktor persepsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, individu yang bersangkutan atau pemersepsi. Yang kedua, sasaran dari persepsi. Yang ketiga, situasi atau kondisi. Materi yang ke-9 adalah faktor kegagalan persepsi. Faktor kegagalan persepsi dibagi menjadi 5. Yang pertama, kesalahan atribusi. Kesalahan terjadi ketika perilaku orang dijadikan sumber informasi mengenai sifat-sifat mereka. Yang kedua, prasangka. Sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok. Yang ketiga, gegar budaya. Pengguna persepsi berdasarkan nilai-nilai budaya yang dipelajarinya di lingkungan yang baru, yang nilai-nilai budayanya berbeda dan belum dipahami. Yang keempat, efek halo. Efek halo bisa ditimbulkan melalui ciri-ciri fisik atau perilaku. Yang kelima, stereotip. Kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Materi yang ke-10, jenis komunikasi. Jenis komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal adalah pelengkap pesan verbal dengan mengubah pesan verbal. Materi yang ke-11 adalah perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh. Materi yang ke-12 adalah bahasa. 1. Bahasa dan makna. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Kedua, fungsi bahasa. 1. Fungsi ekspresi mewadahi konsep bahwa bahasa merupakan media manusia untuk melahirkan ungkapan-ungkapan batin yang ingin disampaikan penutur kepada orang lain. 2. Fungsi informasi adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. 3. Fungsi eksplorasi adalah penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, atau keadaan. 4. Fungsi persuasi adalah penggunaan bahasa yang bersifat mengajak atau mempengaruhi. 5. Fungsi entertainment adalah penggunaan bahasa untuk menghibur, menyenangkan, dan memuaskan batin. Materi yang ke-13 adalah komunikasi high konteks dan low konteks. High konteks. Komunikasi konteks tinggi adalah komunikasi yang bersifat implisit dan ambigu. Low konteks. Komunikasi konteks rendah adalah komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, lugas tanpa berbelit-belit, atau yang biasa kita kenal dengan cara bicara blak-blakan. Materi yang ke-14, bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal dibagi menjadi 7. Yang pertama, gerak tubuh atau gestur. Yang kedua, penampilan. Yang ketiga, artefak. Yang keempat, sentuhan. Yang kelima, diam. Yang keenam, warna. Yang ketujuh, simbol.